Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah ya. Amin. Ketemu lagi bersama saya Nabila Tusolia. Di sini kita dalam pembelajaran online materi IPA bab 7, yaitu bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Lebih tepatnya pada topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan, dan yang kedua, mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, biar semangat kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk, yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, pada pembelajaran kita kali ini dimulai dengan mengamati gambar. Sudah ada gambar percakapan antara Mia dan Dara dalam sebuah warung. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Perhatikan percakapan Mia dan Dara pada gambar berikut. Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut, dan Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setelah melihat percakapan antara Mia dan Dara, dengan mudahnya memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, apakah kemudahan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan-keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, untuk
menyediakan kebutuhan itu juga. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Nah, itulah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu masa sebelum ditemukannya uang. Belajar lebih lanjut. Perhatikan gambar yang sudah disediakan. Apa yang sedang dilakukan oleh dua orang pada gambar tersebut? Nah, zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar memiliki nilai yang sama atau setara. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Seiring perkembangan zaman, barter semakin tidak efisien lagi untuk dilakukan. Dan mengapa? Beberapa orang mulai meninggalkan barter. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginannya sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contoh, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kilo karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Selanjutnya, yuk berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang itu tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang akan ditukarkan. Berikutnya adalah gambar alat tukar pada zaman dahulu. Alat-alat atau barang-barang yang dianggap berharga dan bisa disamakan dengan uang, yaitu beras, perhiasan, kulit kerang, kulit hewan, ikan, bahkan gigi ikan paus. Pada bab perkembangan alat tukar pada zaman dahulu, disebutkan bahwa keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Bisa dilihat gambar di atas, itu gambar emas, perak, dan perunggunya. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Karena apa? Karena emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar yang rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Selanjutnya, fungsi uang sendiri. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Nah, bentuk uang yang disesuaikan perkembangan zaman seperti berikut. Ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Sebagai alat tukar, uang pun memiliki syaratnya. Ada syarat sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu yang pertama, dapat diterima atau disukai oleh semua atau masyarakat umum. Yang kedua, tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana, praktis. Yang lima, memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang terakhir, terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Karena uang sudah beredar dengan mudahnya dan ditemukan di mana-mana, tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang bisa memalsukan uang. Hati-hati saat menerima uang. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dari uang palsu? Yang pertama, cara mengetahuinya dengan cara dilihat. Yang kedua, diraba. Dan yang ketiga, diterawang. Pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagian uang untuk ditabung ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.